Setiap beberapa bulan sekali kamu mengalami cegukan yang berlangsung selama 10 hingga 20 menit. Dan kamu berpikir itu mengerikan? Oh, sungguh naif. Bayangkan cegukan selama 68 tahun berturut-turut. Kamu nggak akan menyukai ini. Seorang pria bernama Charles Osborne memiliki cara bicara yang cukup lucu yang dia kembangkan untuk menyembunyikan suara cegukannya yang tak berkesudahan. Pria malang ini telah cegukan tanpa henti sejak tanggal 13 Juni 1922 selama lebih dari 68 tahun. Jadi begini caranya. Osborne lahir pada tahun 1893 dan dia mulai cegukan setelah mengalami kecelakaan kecil di sebuah peternakan di Nebraska. Dia terjatuh tapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sampai dia mulai cegukan tanpa henti. Para dokter berpikir bahwa kecelakaan itu mungkin telah merusak sebagian kecil otaknya yang membantu menghentikan refleks cegukan. Ada beberapa teori berbeda tentang apa yang mungkin menyebabkan cegukannya. Beberapa orang berpikir dia mungkin telah melukai tulang rusuknya saat jatuh dan hal itu mengacaukan otot diafragmanya. Yang lain berpikir kepalanya terbentur dan dia mengalami stroke. Apapun itu, dia terjebak dengan cegukan selama sisa hidupnya. Dapatkah kamu membayangkan mengalami 20 hingga 40 kejang diafragma yang tidak disengaja per menit selama itu? Pada saat Osborne akhirnya berhenti cegukan, dia mungkin telah melakukannya sekitar 430 juta kali secara total selama 97 tahun hidupnya. Hal ini sangat buruk sampai dia menemui sejumlah dokter. Terkadang dia bepergian cukup jauh, tetapi tidak ada yang bisa mengobatinya. Seorang dokter bahkan mencoba menolongnya dengan memberinya campuran karbon monoksida dan oksigen, dan itu sedikit membantu. Namun, hal itu menjadi ide yang buruk karena menghirup gas beracun bukanlah solusi yang aman. Sebaliknya, Osborne harus mempelajari teknik pernapasan khusus untuk meminimalkan suara hik yang muncul pada setiap kejang. Dia akan bernapas di antara cegukan dan melenturkan dadanya beberapa kali per menit untuk menekan suara tersebut. Masih terlihat jelas bahwa dia cegukan karena dia akan terengah-engah dan tersentak, tetapi setidaknya suaranya tidak terlalu keras. Osborne telah mengalami cegukan selama 56 tahun ketika dia menjadi terkenal dengan memberikan wawancara pada tahun 1978. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menghilangkan cegukannya dan dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya jika tidak mengalaminya. Dia selalu merasa sakit karena semua sentakan dan kejang. Setelah berbicara, dia mendapat banyak perhatian di media. Dia bahkan terdaftar di Guinness World Records dan muncul di acara TV seperti The Tonight Show starring Johnny Carson dan That's Incredible. Orang-orang dari seluruh penjuru negeri mengiriminya surat berisi saran tentang cara menyembuhkan cegukan, tetapi tidak ada yang berhasil untuk waktu yang lama. Namun, cobaan ini tidak menghentikan Charles Osborne untuk menjalani kehidupan yang relatif normal. Orang-orang mengenalnya sebagai pria periang yang suka bercanda dan tidak banyak bicara tentang kondisinya. Dia menikah 2 kali dan memiliki 8 anak. Dia menjual mesin pertanian dan melelang ternak untuk bertahan hidup. Pada tahun 1990, untuk alasan yang masih menjadi misteri, cegukan Osborne tiba-tiba berhenti setelah lebih dari 6 dekade. Sayangnya, dia meninggal dunia setahun kemudian. Namun, aku yakin bulan-bulan terakhirnya sangat membahagiakan karena akhirnya bebas dari cegukan. Terlepas dari semua kemajuan medis yang telah dicapai sejak masa Osborne, masih belum ada cara yang pasti untuk menyembuhkan cegukan yang berkepanjangan. Cegukan adalah fenomena aneh yang sudah ada sejak awal keberadaan mamalia. Kita masih belum sepenuhnya memahami mengapa cegukan terjadi atau apa tujuannya. Para peneliti secara perlahan menemukan jawaban dari 2 pertanyaan kunci. Mengapa cegukan terjadi dan bagaimana cara menghentikannya? Cegukan adalah tindakan refleks, mirip dengan cara kakimu tersentak ketika dokter mengetuk lututmu dengan palu. Refleks ini ditemukan pada banyak mamalia, mulai dari hewan peliharaan rumah tangga, seperti anjing dan kucing hingga hewan yang lebih besar seperti kuda dan kelinci. Ketika kamu cegukan, sinyal saraf berjalan dari diafragma, yaitu otot yang terletak di bagian bawah paru-paru, ke otak dan kembali lagi. Proses ini diulang beberapa kali, menyebabkan diafragma berkontraksi dan paru-paru mengembang. Namun, di tengah-tengah tarikan napas, sebuah refleks menyebabkan epiglotisme, yang merupakan penutup jaringan yang terletak di bagian atas tenggorokan, tiba-tiba menutup menciptakan suara hik yang keras. Beginilah bunyi pita suara yang menutup secara tiba-tiba. Siklus ini terus berlanjut hingga refleks ini terganggu oleh sesuatu seperti menahan napas atau minum air.
Cegukan disebabkan oleh saraf phrenikus yang merupakan kabel panjang dan berbentuk aneh yang membentang dari dada ke diafragma. Saraf ini pertama kali muncul pada nenek moyang mamalia yang mirip ikan. Tetapi saraf phrenikus mereka lebih pendek dan terhubung langsung ke insang di sebelah otak, bukannya menuju ke diafragma. Refleks cegukan mungkin berguna bagi amfibi yang hidup di darat, karena mereka perlu beralih antara bernapas di bawah air dengan insang dan bernapas di udara dengan paru-paru. Tutup epiglotis menutup dan dengan demikian mengirim air ke dalam mulut dan insang mereka, menjaganya agar tidak masuk ke paru-paru. Namun, karena manusia tidak lagi hidup di bawah air dan tidak memiliki insang, mengapa cegukan masih ada dalam diri kita? Cegukan mungkin punya manfaat lain. Sebagai contoh, bayi cenderung lebih sering cegukan daripada orang dewasa, terutama saat menyusu. Saat mereka minum, mereka juga menelan udara dan cegukan mungkin merupakan cara tubuh untuk membersihkan udara dari perut. Refleks ini mungkin bekerja seperti bersendawa yang terjadi sendiri. Menariknya, bukan hanya bayi muda yang sering cegukan. Bahkan janin yang berusia 10 minggu pun sudah teramati mengalami cegukan. Proses ini mungkin berfungsi untuk melatih otak janin untuk memetakan tubuh bagian dalamnya. Dengan kata lain, mereka perlu belajar di mana letak diafragma mereka dan bagaimana mengontrol pernapasan mereka, dan cegukan dapat membantu mereka berlatih bernapas sehingga mereka siap saat dilahirkan. Sekitar 4.000 orang mencari pertolongan medis untuk cegukan setiap tahunnya di Amerika Serikat. Cara menghilangkan cegukan adalah salah satu pertanyaan kesehatan yang paling sering dicari di Google. Sebagian besar cegukan akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2 hari. Tetapi, cegukan yang berlangsung lebih lama dapat mengindikasikan adanya masalah yang mendasari seperti tumor otak. Kadang-kadang pasien mengalami cegukan terus-menerus yang tidak kunjung sembuh, bahkan setelah perawatan medis yang dikenal sebagai cegukan yang sulit diatasi. Dalam kasus seperti ini, hanya pengobatan kondisi yang mendasarinya yang dapat membantu. Untuk mengatasi cegukan, dokter telah mencoba berbagai obat yang bertujuan untuk mengendurkan otot dan saraf yang dapat menyebabkan kejang diafragma, tetapi tidak ada bukti yang cukup jelas untuk merekomendasikan pengobatan tertentu. Ada sebuah kelompok peneliti Jepang yang telah menemukan metode baru untuk menyembuhkan cegukan, dan metode ini melibatkan menghirup CO2 dengan konsentrasi tinggi. Metode ini menipu otak untuk berpikir bahwa ada keadaan darurat yang mengancam jiwa, sehingga otak melupakan cegukan. Namun, jika kamu tidak dapat melakukan perjalanan ke Jepang untuk mendapatkan perawatan ini, kamu dapat mencoba beberapa tahayul yang telah terbukti ampuh, seperti meminum segelas air putih dalam satu tegukan, berdiri di atas kepala, atau menjadi sangat ketakutan. Metode-metode ini bekerja dengan cara memutus jalur refleks, sehingga saraf dan otot teralihkan oleh hal lain. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Ali Seifi, seorang ahli neurointensivisme yang terobsesi untuk menemukan obatnya setelah melihat seorang pasien terbangun dengan cegukan yang tidak dapat dijelaskan setelah operasi otak. Minum air dengan cepat misalnya memaksa diafragma untuk terus menciptakan hisapan yang membuat saraf phrenikus tetap sibuk. Hal ini mengganggu salah satu bagian dari refleks. Demikian pula, merasa takut misalnya, mengaktifkan saraf vagus yang memiliki efek menenangkan, sehingga mengganggu bagian lain dari refleks. Ali Seif telah menciptakan alat yang disebut Hikaway, yang lebih konsisten daripada metode tradisional, karena alat ini membantu menggabungkan kedua efek tersebut. Alat ini terlihat seperti sedotan yang mengharuskan peminumnya untuk menghisap dengan sangat keras, seperti meminum milkshake yang kental, yang melibatkan kedua saraf dan secara efektif mengakhiri cegukan.